Aku terjebak dalam rahasia yang menghancurkan keluarga. Halo, nama saya Sari, saya berusia 26 tahun. Saya sudah menikah, dan suami saya sedang bekerja di luar negeri. Awalnya, saya tidak mau tinggal sendiri di rumah kami yang jauh dari orang tua saya di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Suami saya sering pergi berbulan-bulan untuk bekerja, dan saya merasa kesepian. Jadi, saya memutuskan untuk tinggal sementara bersama ibu saya dan adik laki-laki saya di rumah kami yang sederhana di Bandung. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, tante saya datang mengunjungi kami dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Dia datang untuk menjalani pengobatan yang harus dilakukan di sini, di kota kami. Tante saya membawa serta putrinya yang masih berusia 12 tahun. Karena putrinya baru saja selesai masa libur sekolah, ibu saya menyiapkan kamar khusus untuk mereka berdua agar mereka bisa beristirahat dengan nyaman. Di rumah ini, setiap orang punya kamar sendiri. Ibu, adik saya, dan sekarang tante beserta keponakannya. Kamar saya agak kecil, tapi cukup nyaman. Ibu saya bilang dia bisa tidur di ruang tamu saja, tapi saya tidak setuju karena saya tahu ibu punya masalah punggung dan tidur di sofa pasti akan membuatnya semakin sakit. Saya mencoba mengajak ibu tidur di kamar saya, tapi dia menolak dengan berbagai alasan. Akhirnya, adik saya menawarkan kamar besarnya untuk ibu dan tante saya pakai bersama. Saya setuju dan memilih berbagi kamar dengan adik saya sementara waktu. Saya pikir ini hanya sementara saja sampai suami saya pulang. Saya tidak menyangka kejadian aneh akan mulai terjadi setelah itu. Malam pertama dan kedua berjalan normal, tapi malam berikutnya adik saya mulai berperilaku aneh. Dia memanggil nama saya dengan suara yang sangat pelan seperti ingin memastikan saya masih terjaga. Awalnya saya mengira dia hanya ingin bicara atau butuh sesuatu, jadi saya menjawab. Tapi lama-lama saya menyadari dia memanggil saya hanya untuk memastikan saya tidak tidur, lalu membuka laptopnya dan mulai menonton sesuatu. Saya pura-pura tidur sambil mengintip dari sudut mata. Saya pikir ini hal biasa bagi anak seusianya, jadi saya tidak menghiraukannya. Tapi sikapnya mulai berubah. Dia semakin sering memanggil saya, dan ketika saya tidak menjawab, dia tidak kembali ke laptopnya seperti biasanya. Dia mulai mendekat ke arah saya. Suatu malam, dia mencoba menarik selimut saya, dan saya pura-pura tidak sadar. Saya benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Saya memilih diam dan berusaha menghindar setiap kali dia mencoba mendekat. Saya memakai pakaian yang sopan, menutup diri sebaik mungkin, tapi dia tetap melihat saya dengan tatapan yang berbeda, penuh maksud yang membuat saya takut. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa ini akan segera berlalu dan saya bisa kembali ke kamar sendiri saat tante dan ibu sudah tidak tinggal bersama kami. Namun, malam berikutnya, keadaan semakin buruk. Dia mencoba mengangkat baju saya saat saya pura-pura tidur. Saya terbangun dan bertanya dengan tegas, "Apa yang kamu lakukan?" Dia berbohong dan bilang hanya ingin mengambil baju saya. Wajahnya berubah merah padam dan dia terus membantah, tapi saya sudah tahu kebenarannya. Saya memberitahunya bahwa saya sadar dengan semua yang dia lakukan dan saya merasa tidak nyaman. Saya mengingatkan dia bahwa saya adiknya dan bahwa sikapnya itu salah dan tidak pantas. Dia diam dan tidak bisa menjawab. Saya memberitahunya bahwa saya akan memberitahu ibu jika dia tidak berhenti. Dia akhirnya mengakui bahwa dia salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya memutuskan untuk tetap tinggal di kamar bersama dia untuk sementara waktu, tapi saya takut apa yang akan terjadi ketika suami saya pulang dan saya kembali ke rumah kami sendiri. Saya juga khawatir bagaimana ibu saya akan bereaksi jika tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa.
Ada rahasia gelap yang mulai mengancam keluarga kami, dan aku terjebak di tengah-tengahnya. Sebelum semua ini terjadi, aku sebenarnya menjalani hidup yang cukup sederhana dan bahagia. Aku adalah wanita yang mandiri, walaupun hidup jauh dari orang tua di kota kecil ini. Aku bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor pemerintahan kecil di Bandung, dan aku menikah dengan Heru, suamiku, yang pekerjaannya mengharuskannya sering pergi ke luar negeri. Kami sudah menikah 2 tahun, dan walaupun jarak sering memisahkan kami, aku selalu berusaha kuat dan mandiri. Namun, kesendirian di rumah kami yang jauh dari keluarga membuatku merasa kosong. Aku tidak ingin hanya duduk diam menunggu Heru pulang, apalagi tinggal bersama orang tuaku di rumah besar yang selalu ramai. Jadi, aku memilih menyewa sebuah apartemen kecil di pusat kota Bandung yang cukup jauh dari rumah ibu. Aku pikir, dengan begitu aku tetap bisa mandiri sekaligus menjaga jarak dari keluarga agar aku punya ruang sendiri. Tapi saat Heru pergi lagi selama 8 bulan, aku mulai merasa sangat kesepian. Telepon dan pesan singkat tidak pernah cukup. Aku mulai merasa terasing dan bosan. Aku tidak mau terus-menerus meratapi kesepian. Maka, aku putuskan untuk pergi ke rumah ibu untuk sementara waktu, sampai Heru pulang. Aku pikir di sana aku akan mendapatkan suasana yang lebih hangat dan bisa berbagi cerita dengan ibu dan adik laki-laki. Selain itu, aku percaya ada kekuatan dalam kebersamaan keluarga. Ketika tante dan keponakannya datang, aku menyambut mereka dengan senang hati. Aku tahu tante harus menjalani pengobatan di kota kami, dan tentu saja aku ingin membantu. Aku juga senang keponakannya bisa mendapatkan suasana baru di sini, walau aku tahu anak seusianya sering sulit diatur. Namun, aku tidak menyangka kedatangan mereka akan mengubah segalanya menjadi mimpi buruk yang tidak pernah aku bayangkan. Awalnya, aku hanya merasa sedikit terganggu karena harus berbagi ruang dengan adik laki-laki yang biasanya jarang aku lihat. Tapi aku menganggap ini wajar, bagian dari pengorbanan keluarga. Aku mencoba membangun hubungan yang baik dengan semua orang di rumah, menjaga suasana tetap harmonis. Tapi ada sesuatu dalam sikap adik laki-lakiku yang mulai membuatku tidak nyaman. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin aku terlalu sensitif. Namun, semakin hari, perasaanku semakin gelisah. Suaranya yang memanggilku di malam hari dan tatapannya yang penuh maksud membuatku takut. Aku merasa seperti aku sedang diawasi, bahkan ketika aku mencoba beristirahat. Aku merasa terjebak di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagiku. Aku berusaha mencari cara untuk menjaga jarak, namun ruang yang terbatas membuatku sulit. Aku tidak bisa melarikan diri dan aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Keadaan ini membuatku merasa terkurung dan tidak berdaya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku harus memberitahu ibu, atau tetap diam dan berharap semuanya akan berlalu? Tapi semakin aku diam, semakin aku merasa beban ini menekan dada. Ketika malam-malam berlalu, aku merasa semakin lelah secara mental dan fisik. Aku tidak bisa tidur nyenyak, dan setiap kali mata tertutup, aku selalu dihantui rasa takut yang sulit dijelaskan. Aku mulai merindukan Heru lebih dari sebelumnya. Meskipun kami berjauhan, aku tahu dengan suami aku bisa merasa aman. Tapi sekarang, aku tidak yakin dengan keamanan di rumah sendiri. Ada banyak pertanyaan yang berputar di kepala. Bagaimana jika ibu tahu? Apa yang akan dia lakukan? Bisakah aku terus tinggal di sini tanpa merasa terancam? Aku tahu aku harus mengambil keputusan, tapi aku takut dengan konsekuensinya. Aku bahkan mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir, ataukah kenyataan yang harus aku hadapi sepanjang hidupku? Semua ini membuatku merasa sangat bingung dan tertekan. Aku berharap aku bisa menemukan keberanian dan solusi untuk menghadapi masalah ini. Tapi untuk saat ini,
Aku hanya bisa bertahan dan berharap suatu hari semuanya akan kembali normal. Namun, aku tahu itu bukan hal yang mudah. Aku harus berani menghadapi kenyataan, dan mungkin harus membuka rahasia yang selama ini kututupi demi melindungi keluargaku. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana semuanya bermula, seperti malam yang biasa, tapi ternyata menjadi titik awal mimpi buruk yang tidak pernah kubayangkan. Aku dan adik laki-lakiku, Bima, sepakat berbagi kamar agar ibu dan tante bisa menempati kamar besar. Awalnya aku pikir, ini hanya sementara dan tidak akan jadi masalah. Tapi malam itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara Bima memperhatikanku. Saat aku bersiap tidur, aku mengenakan piyama panjang berwarna biru tua yang nyaman, dengan rambutku yang kuikat longgar agar tidak mengganggu. Bima tampak biasa saja, tapi setelah aku mencoba memejamkan mata, aku mendengar suara pelan dari sudut kamar. "Sari, kamu masih bangun?" Suaranya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Aku jawab, "Iya, aku belum tidur." Tapi suaranya berbeda, bukan sekadar panggilan biasa. Ada nada ragu dan gelisah yang sulit kuabaikan. Aku mulai merasa tidak nyaman, mencoba tetap tenang dan pura-pura mengantuk. Aku tahu, ini bukan hal yang biasa. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi sikapnya yang tiba-tiba berubah. Malam-malam berikutnya, Bima semakin sering memanggil namaku, selalu dengan suara yang lembut dan terkadang hampir berbisik. Aku sadar dia mencoba memastikan aku masih terjaga, seolah-olah dia takut aku tertidur. Awalnya aku mengabaikannya, berpikir mungkin dia butuh teman bicara atau ada masalah yang sedang dia alami. Tapi lama-kelamaan, aku mulai curiga. Suatu malam, saat aku terlelap setengah sadar, aku merasakan tangan Bima mencoba menarik selimutku perlahan. Refleks aku pura-pura tidak sadar, berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku tahu aku harus tetap diam, tapi hatiku berdebar kencang. Aku bertanya-tanya, mengapa dia melakukan ini? Apa maksudnya? Aku mengenang kembali bagaimana selama ini aku selalu menjaga jarak dengan Bima. Aku selalu berpakaian sopan dan tidak pernah menunjukkan sikap yang bisa disalahartikan. Aku bahkan sering menegur jika dia terlalu dekat atau berbuat hal yang tidak pantas. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan melakukan hal seperti ini. Aku merasa terjebak di dalam kamar kecil itu, dengan satu-satunya orang yang seharusnya bisa aku percaya berubah menjadi ancaman. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut jika aku melawan atau marah, hubungan kami akan hancur dan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Tapi jika aku diam, aku merasa aku memperbolehkan hal ini terjadi. Setiap malam, aku berusaha menguatkan diri, berdoa agar semua ini hanya kesalahpahaman atau mimpi buruk yang akan segera berlalu. Tapi kenyataannya, setiap malam aku semakin merasa takut dan tertekan. Aku mulai menghindari kontak mata, dan jika dia memanggil, aku pura-pura tidak mendengar. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah aku harus mengungkapkan semuanya kepada ibu? Tapi aku takut, ibu akan sangat terpukul dan mungkin tidak akan percaya. Lagi pula, ini masalah keluarga, dan aku tidak ingin menyebabkan keretakan lebih dalam. Aku merasa sendirian, menghadapi dilema yang sangat berat. Suatu malam, ketika Bima mencoba lebih jauh dari sekadar menarik selimut, aku akhirnya membuka mata dan bertanya dengan suara tegas, "Apa yang kamu lakukan, Bima?" Wajahnya berubah gelap, penuh rasa malu dan ketakutan. Dia mencoba mengelak, tapi aku tahu dia berbohong. Aku sadar, aku harus segera mengambil sikap. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku memutuskan untuk bicara dengannya secara jujur,
menegaskan batasan-batasan yang harus dia hormati. Tapi aku juga tahu, ini bukan akhir dari masalah. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih rumit yang harus aku hadapi di depan. Malam itu, aku merasa ada titik balik. Aku tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu atau menutup mata. Aku harus berani menghadapi kenyataan, walaupun itu berarti aku harus menghadapi risiko terbesar dalam hidupku selama ini. Aku hanya berharap, aku masih bisa menyelamatkan keluarga kami dari kehancuran yang perlahan mendekat. Dan di balik semua ini, aku menyimpan pertanyaan yang menggantung di benakku. Apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Bima? Apa yang membuatnya berubah seperti ini? Dan yang paling menakutkan, apakah aku akan mampu bertahan menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu, aku benar-benar merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang gelap, tidak tahu apakah aku akan jatuh atau berhasil melangkah mundur. Setelah konfrontasi singkat dengan Bima, aku merasa tubuhku gemetar, jantungku berdetak kencang, dan pikiranku berputar liar. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, tapi ketakutan masih merayap di setiap sudut hatiku. Aku mengenakan piyama panjang berwarna krem yang lembut, dengan rambutku yang kusisir rapi ke belakang agar tidak mengganggu saat tidur. Lampu kamar redup menyisakan bayangan samar di dinding, dan setiap suara kecil di rumah membuatku semakin waspada. Aku tahu, malam ini tidak akan mudah. Bima duduk di sudut kamar dengan wajah yang kusut, matanya menunduk dan sesekali menatap ke arahku dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan. Aku merasa campuran antara kasihan dan jijik, tapi aku tahu aku harus tetap tegas. Aku bilang padanya, ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita sebagai keluarga. Kamu harus mengerti batasan dan menghormati aku sebagai saudaramu. Dia hanya mengangguk pelan, seperti mengakui kesalahannya tapi tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku tahu, ini bukan hanya soal keinginannya semalam saja, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatnya bertingkah seperti ini. Aku bertanya-tanya, apakah ada tekanan atau masalah yang selama ini dia sembunyikan? Malam itu, aku mencoba tidur di sebelahnya, tapi aku tetap tidak bisa tenang. Setiap kali dia bergerak atau menggeliat, aku merasa waspada. Aku tidak berani menatap langsung ke arah wajahnya, takut melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Aku hanya berharap pagi segera datang dan aku bisa menjauh dari situasi ini. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibu. Aku tahu ini bukan hal mudah, tapi aku tidak bisa terus menyimpan rahasia ini sendirian. Aku mencari waktu yang tepat saat ibu sedang duduk di ruang tamu, mengenakan kebaya biru muda yang sederhana tapi anggun, dengan rambutnya yang mulai beruban tapi tetap rapi. Aku duduk di depannya, berusaha mengumpulkan keberanian. Ibu, aku harus jujur tentang sesuatu yang sudah lama aku pendam, kataku pelan tapi tegas. Ibu menatapku dengan penuh perhatian, matanya menunjukkan kekhawatiran yang mulai muncul. Aku mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Bima, bagaimana dia mulai berperilaku aneh dan mencoba mendekatiku dengan cara yang membuatku takut. Ibu terdiam, wajahnya berubah serius. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di sudut matanya. Sari, ini sangat berat untuk didengar. Tapi aku berterima kasih kamu berani bicara, katanya dengan suara bergetar. Aku tahu, ini bukan hanya tentang perasaanku, tapi tentang keselamatan dan kehormatan keluarga kami. Setelah itu, ibu berkata bahwa dia akan mencoba berbicara dengan Bima dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa sedikit lega, tapi juga takut dengan apa yang mungkin akan terungkap. Aku tidak tahu apakah Bima akan berubah atau malah semakin jauh. Hari-hari berikutnya terasa penuh ketegangan. Aku terus mengamati setiap gerak-gerik Bima, yang kini tampak seperti pria muda yang diam-diam menyimpan rahasia gelap. Aku berusaha menjaga jarak,
Tapi aku juga merasa sedih karena adikku yang dulu ceria kini berubah menjadi sosok yang sulit aku kenali. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja dan berkumpul dengan ibu dan tante di dapur. Tapi bayang-bayang malam-malam gelap itu selalu menghantui pikiranku. Aku bertanya-tanya, apakah keluarga kami akan bisa melewati ujian berat ini? Ataukah rahasia ini akan menghancurkan semuanya? Di balik semua kekacauan ini, ada satu hal yang aku pegang erat, aku harus melindungi diri dan keluargaku. Tapi aku juga sadar, kadang melindungi berarti harus berani membuka luka lama dan menghadapi kebenaran yang pahit. Aku hanya berharap, aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu sunyi dan berat. Aku duduk di kamar, mengenakan piyama berwarna merah marun yang lembut, rambutku terurai rapi di atas bantal, namun pikiranku tidak bisa tenang. Setelah berbicara dengan ibu, aku merasa ada harapan, tapi juga ketakutan yang semakin membesar. Aku tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan mengubah hidup kami selamanya. Bima, adikku, mulai bersikap lebih tertutup. Dia tidak banyak bicara, dan tatapannya yang dulu penuh kehidupan kini berubah menjadi kosong dan sulit ditebak. Aku mencoba menghindari kontak mata, tapi seringkali aku merasakan pandangannya menusuk, seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi tidak bisa diungkapkan. Suatu malam, ketika aku hampir tertidur, aku mendengar suara langkah kaki pelan dari arah kamar Bima. Aku membuka mata perlahan dan melihat dia berdiri di pintu kamar, menatapku dengan wajah yang sulit kubaca. Ada campuran rasa bersalah, kebingungan, dan sesuatu yang lainnya membuatku semakin takut. Dia berjalan pelan mendekatiku, dan aku merasakan jantungku berdegup kencang. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi tubuhku seperti membeku. Aku tahu aku harus berkata sesuatu, tapi kata-kata tidak keluar dari mulutku. Bima berhenti tepat di samping tempat tidurku, dan dengan suara rendah dia berkata, "Sari, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Aku merasa terjebak dalam sesuatu yang aku sendiri tidak paham." Aku menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Aku memberanikan diri bertanya, "Apa yang membuatmu berubah, Bima? Kenapa kamu melakukan hal-hal yang membuat aku takut?" Dia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang tekanan yang dia rasakan di sekolah, tentang teman-teman yang salah pengaruh, dan tentang kebingungan yang dia alami sebagai seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang penuh harapan. Mendengar ceritanya, aku merasa sedih sekaligus lega. Aku sadar bahwa di balik sikapnya yang aneh, ada jiwa muda yang tersesat dan membutuhkan bantuan. Aku berkata padanya, "Bima, aku di sini bukan hanya sebagai saudaramu, tapi juga sebagai teman yang ingin membantumu keluar dari masalah ini." Kami berbicara panjang malam itu, membuka banyak hal yang selama ini terpendam. Aku merasa hubungan kami mulai membaik, meskipun bayang-bayang malam-malam gelap itu masih menghantui pikiranku. Aku mulai melihat Bima bukan hanya sebagai ancaman, tapi juga sebagai korban dari keadaan yang sulit. Namun, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak masalah yang harus kami hadapi bersama. Aku harus mencari cara agar keluarga kami bisa kembali utuh dan aman. Aku harus melindungi ibu, tante, dan terutama diriku sendiri. Meskipun begitu, aku mulai merasakan kekuatan baru dalam diriku. Aku tidak mau menyerah pada ketakutan dan kesedihan. Aku ingin memperjuangkan kebahagiaan dan kedamaian untuk keluarga kami, walaupun jalannya penuh rintangan. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di rumah ibu untuk sementara waktu, membantu Bima dan menjaga suasana rumah tetap damai. Aku juga mulai mencari bantuan dari luar, mungkin konseling atau terapi, agar kami bisa melewati masa sulit ini bersama. Namun,
Di balik semua usaha dan harapan, aku tahu ada rahasia lain yang belum terungkap. Ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap yang mungkin akan muncul kapan saja, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Aku hanya bisa berharap, aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Dan aku bertanya-tanya, apakah keluarga kami akan bisa bertahan, ataukah semuanya akan runtuh di hadapanku? Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku, mengingatkan bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi titik balik terberat dalam hidupku. Setelah berbicara panjang dengan Bima, aku merasa ada secercah harapan, tapi juga ketakutan yang semakin membesar. Aku mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih rumit daripada yang kukira, dan aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensinya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Aku semakin sering merasa waspada setiap kali berada di dekat Bima. Tatapan matanya yang dulu penuh kasih kini berubah menjadi sesuatu yang sulit kutafsirkan. Kadang aku merasa dia menyesal, tapi di lain waktu aku melihat kilatan amarah dan kebingungan yang mengerikan. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu bersama ibu dan tante, aku tidak bisa menahan kegelisahan yang sudah lama kupendam. Aku berbisik dalam hati, bagaimana aku bisa melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman yang datang dari orang yang seharusnya aku percayai. Aku memikirkan kembali semua kejadian yang sudah berlalu. Bagaimana Bima memanggilku dengan suara lirih di malam hari, bagaimana dia mencoba mendekat dengan cara yang membuatku takut, dan bagaimana aku harus berpura-pura tidur demi menjaga jarak. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang membelit hidupku tanpa ampun. Aku merasa hancur dan bingung. Aku bertanya-tanya, apakah aku salah karena tetap diam selama ini? Apakah aku seharusnya segera memberitahu ibu lebih awal? Tapi aku juga takut hubungan keluarga kami akan rusak dan ibu akan terluka. Aku mencoba menguatkan diri dengan berpikir positif, bahwa semuanya bisa diperbaiki asal ada komunikasi dan kejujuran. Tapi kadang aku merasa putus asa, merasa seperti terperangkap dalam situasi yang tidak bisa kuhindari. Di balik semua itu, aku juga mulai menyadari betapa pentingnya dukungan suamiku, Heru. Aku rindu dia, dan aku ingin segera pulang ke rumah kami, ke apartemen kecil kami yang jauh dari segala kerumitan ini. Aku ingin memulai hidup baru yang lebih tenang dan aman. Namun, aku tahu itu tidak mudah. Aku harus menghadapi kenyataan di sini dan sekarang. Aku harus melindungi ibu, tante, dan terutama diriku sendiri dari bahaya yang tersembunyi di balik senyum dan tatapan Bima. Aku mulai mencari cara agar bisa berbicara dengan ibu lebih terbuka, agar dia benar-benar mengerti dan bisa membantu mengatasi masalah ini. Aku juga mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor, agar Bima bisa mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana aku harus menghadapi Bima setiap hari, tanpa menunjukkan ketakutan yang sebenarnya. Aku harus kuat, untuk diriku sendiri dan keluarga kami. Aku tahu, jalan ke depan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Tapi aku bertekad untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang demi kebahagiaan dan keselamatan keluarga kami. Namun, di balik tekad dan harapan itu, aku masih menyimpan kekhawatiran yang dalam. Apakah Bima benar-benar bisa berubah? Atau apakah ada sisi gelap lain dalam dirinya yang belum aku ketahui? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, membuat malam-malamku penuh dengan kegelisahan dan ketakutan yang sulit kuungkapkan. Aku hanya bisa berharap, aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang, dan bahwa keluargaku akan bisa bertahan melewati semua ini bersama-sama. Malam itu, aku terbangun oleh suara langkah kaki yang berat di lorong rumah. Lampu kamar sudah aku matikan, hanya ada sinar remang dari luar yang masuk melalui jendela kecil. Aku mengenakan kaos longgar berwarna abu-abu dan celana tidur panjang,
rambutku yang biasanya kusisir rapi kini terurai berantakan karena aku baru saja bangun dari tidur yang tidak nyenyak. Jantungku berdegup kencang, dan aku merasakan hawa dingin mulai merayap di seluruh tubuh. Langkah itu semakin dekat, dan aku sadar bahwa itu bukan Bima. Ada seseorang yang masuk ke kamar kami. Aku memejamkan mata sejenak, berharap ini hanya bayangan dan rasa takutku saja. Namun, suara itu semakin jelas, dan aku membuka mata perlahan. Di ambang pintu, berdiri sosok yang sama sekali tidak aku duga, tanteku. Dia berdiri dengan ekspresi serius, wajahnya sedikit pucat, dan matanya menatap tajam ke arahku. Aku terkejut, tidak menyangka dia akan datang ke kamar ini pada jam semalam ini. Aku berbisik, "Tante, ada apa?" Dia melangkah masuk dan duduk di ujung tempat tidurku. Suaranya pelan tapi tegas, "Sari, kita harus bicara. Ada sesuatu yang ibu tidak tahu, dan aku rasa kamu juga harus tahu." Aku menelan ludah, merasakan detak jantungku semakin cepat. Apa yang akan dia katakan? Tante mulai membuka cerita tentang sebuah rahasia lama yang selama ini tersembunyi dalam keluarga kami. Ternyata, ada masalah serius yang terjadi bertahun-tahun lalu, yang melibatkan anggota keluarga lain dan yang mungkin menjadi akar dari perubahan sikap Bima. Dia bercerita tentang tekanan, konflik, dan luka lama yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Aku merasa dunia seakan berputar dan kepalaku pusing. Semua yang kubayangkan selama ini ternyata hanyalah sebagian kecil dari masalah yang jauh lebih besar. Aku bertanya-tanya mengapa ibu tidak pernah memberitahuku, dan mengapa tante baru sekarang mengungkapkan semuanya. Tante berkata, "Aku tahu ini berat, tapi kamu harus kuat. Ini bukan hanya tentang Bima, tapi tentang bagaimana kita semua bisa menyembuhkan luka ini bersama." Aku mengangguk, meskipun hatiku masih penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika tante mulai berbicara tentang seseorang yang selama ini diam, namun ternyata sangat berpengaruh dalam masalah ini. Sosok yang selama ini tidak pernah aku curigai, namun ternyata memiliki peran besar dalam kisah kelam keluarga kami. Aku merasa seperti dikhianati oleh kenyataan yang selama ini tersembunyi. Aku bertanya-tanya, siapa sosok itu? Dan mengapa dia menyembunyikan rahasia ini dari kami semua? Aku merasa beban di pundakku semakin berat, dan aku tahu aku harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi. Tante menatapku dengan penuh harap, "Sari, kamu harus siap. Ini baru permulaan. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini akan menentukan masa depan keluargamu." Aku merasa dunia seakan runtuh, tapi aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus berani menghadapi kebenaran, walaupun itu berarti harus melewati jalan yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan diam dan membiarkan rahasia ini terus menghancurkan keluargaku dari dalam. Namun, di balik semua keberanian itu, aku masih menyimpan rasa takut yang dalam. Siapa sebenarnya yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang? Dan apa yang akan terjadi jika kebenaran itu terungkap? Jawaban-jawaban itu masih samar, dan aku hanya bisa menunggu dengan hati yang waspada dan penuh keresahan. Setelah tante mengakhiri ceritanya yang penuh beban itu, suasana di kamar menjadi hening. Aku duduk terpaku, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja disampaikan. Aku mengenakan kaos putih sederhana dan celana tidur panjang berwarna navy yang nyaman, tapi rasanya tubuhku seperti membeku oleh berita yang baru ku dengar. Aku merasa seperti terperangkap dalam pusaran rahasia yang lebih dalam dan gelap daripada yang pernah aku bayangkan. Tante menatapku dengan mata penuh kekhawatiran dan harapan. Dia mulai mengungkapkan detail tentang sosok yang selama ini tersembunyi, seseorang yang diam-diam mengendalikan suasana keluarga dan berperan dalam perubahan sikap Bima. Dia menjelaskan bahwa sosok itu adalah paman kami, yang selama ini tinggal di kota lain dan jarang kami temui. Menurut tante,
paman kami ternyata memiliki masalah serius yang belum pernah diketahui oleh kami. Dia pernah melakukan hal-hal buruk yang berdampak besar pada kondisi psikologis Bima, bahkan sejak kecil. Trauma yang dialami Bima ternyata lebih dalam dari yang pernah aku duga, dan itu membuatnya bertingkah aneh dan sulit dikendalikan. Aku merasa campuran antara marah, sedih, dan bingung. Bagaimana bisa rahasia sebesar ini disembunyikan selama bertahun-tahun? Dan yang lebih menyakitkan, dampaknya kini terjadi pada keluargaku sendiri, membuat aku merasa terjebak dalam situasi yang sulit dijelaskan. Tante mengingatkanku bahwa aku harus berhati-hati dan tidak mengambil keputusan sendiri. Dia menyarankan agar kami segera mencari bantuan profesional dan menjaga komunikasi dengan ibu agar masalah ini tidak semakin membesar. Aku tahu ini bukan hal mudah, tapi aku merasa ada harapan jika kami bisa menghadapi masalah ini bersama. Namun, di tengah semua itu, aku mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Aku takut jika paman kami mengetahui bahwa rahasianya mulai terbongkar. Aku khawatir dia akan mencoba menghalangi atau bahkan membahayakan kami. Rasa takut ini membuatku gelisah dan sulit tidur malam-malam berikutnya. Dalam benakku, aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang selama ini disembunyikan paman? Apa yang membuatnya begitu berpengaruh dan berbahaya? Dan yang paling penting, bagaimana aku bisa melindungi keluargaku dari ancaman yang mungkin datang darinya? Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Aku harus memilih antara membuka kebenaran sepenuhnya atau menjaga rahasia demi keamanan keluarga. Pilihan ini terasa berat dan melelahkan, tapi aku tahu aku tidak bisa terus menghindar. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati, mencari cara untuk mengungkap kebenaran tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Aku juga mulai mencari dukungan dari teman dekat dan orang-orang terpercaya yang mungkin bisa membantuku menghadapi badai ini. Namun, bayangan paman yang misterius dan rahasia kelamnya terus menghantui pikiranku. Aku merasa seperti sedang bermain dalam sebuah permainan berbahaya, di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Dan di tengah semua kekacauan ini, aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan, mungkin masalah ini tidak hanya akan menghancurkan keluargaku, tapi juga mengubah hidupku selamanya. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang, karena aku sudah terjebak dalam pusaran rahasia yang tak bisa aku hindari lagi. Malam itu, ketegangan di rumah mencapai puncaknya. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, mengenakan kaos hitam yang pas di badan dan celana panjang dari bahan katun yang lembut, mencoba menenangkan diri. Rambutku yang biasanya kusisir rapi kini agak berantakan, mencerminkan kekacauan yang kurasakan di dalam hati. Pandanganku kosong, tapi pikiranku berputar cepat, mencoba mencerna semua rahasia dan kebohongan yang mulai terungkap. Setiap langkah yang kuambil terasa berat. Aku tahu, aku bukan hanya melawan ketakutan atau kebingungan, tapi juga menghadapi kegelapan yang menyelimuti keluargaku selama bertahun-tahun. Aku mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar dari sekadar perilaku aneh Bima. Ada jaringan rahasia yang rumit, penuh intrik dan pengkhianatan, yang mengancam untuk menghancurkan segala yang aku cintai. Aku teringat malam-malam ketika Bima memanggilku dengan suara lirih, tatapan mata yang penuh makna, dan tindakan-tindakan yang membuatku takut. Sekarang, semuanya menjadi jelas bahwa itu bukan hanya kebingungan remaja, tapi tanda-tanda dari luka batin yang dalam dan pengaruh gelap dari masa lalu keluargaku. Bayangan paman kami yang misterius semakin nyata dalam pikiranku. Aku membayangkan sosoknya berdiri di balik tirai gelap, mengawasi setiap langkah kami, mengendalikan rahasia yang kami coba sembunyikan. Rasa takut dan kemarahan bercampur menjadi satu, membuat dadaku sesak. Aku tahu aku harus bertindak, tapi aku juga sadar bahwa setiap keputusan bisa membawa konsekuensi besar. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak berujung, berusaha bertahan sambil mencari jalan keluar yang belum jelas.
Aku mulai merasakan tekanan yang luar biasa, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Perasaan bersalah, takut, dan harapan bercampur menjadi satu. Aku berjuang untuk tetap kuat, tapi kadang aku merasa hampir runtuh. Namun, di tengah kekacauan ini, aku menemukan sesuatu yang membuatku terus bertahan. Tekad untuk melindungi keluargaku, terutama ibu dan tante yang telah menjadi sandaranku selama ini. Aku tidak akan membiarkan rahasia gelap ini menghancurkan mereka. Aku mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran, mencari bantuan profesional, dan menjaga keamanan semua orang yang aku cintai. Aku tahu ini bukan perjalanan mudah, tapi aku siap menghadapi segala risiko demi masa depan yang lebih baik. Malam itu, aku berdiri di ambang pintu antara ketakutan dan keberanian. Aku tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menentukan nasib keluargaku dan hidupku sendiri. Aku harus siap menghadapi kegelapan, karena hanya dengan menghadapi kegelapan aku bisa menemukan cahaya. Namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin jauh lebih mengerikan dari yang pernah aku bayangkan? Aku hanya bisa menunggu dan berharap bahwa aku tidak akan sendirian dalam perjuangan ini. Pagi itu, aku berdiri di depan jendela kamar sambil menatap kota Bandung yang mulai sibuk dengan aktivitasnya. Aku mengenakan blus putih sederhana yang membalut tubuhku dengan anggun, dipadukan dengan celana panjang hitam yang rapi. Rambutku tergerai lepas, menutupi sebagian wajahku yang penuh dengan pergolakan batin. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, menyoroti bayanganku yang terpancar di kaca jendela, seolah menyadarkanku bahwa aku harus segera mengambil keputusan. Semalam, semua rahasia yang selama ini tersembunyi telah terungkap sedikit demi sedikit, meninggalkan luka dan kebingungan yang mendalam. Aku tahu, aku tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan dan kebisuan. Aku harus berani melangkah maju, menghadapi kenyataan yang pahit, dan mencari jalan keluar untuk menyelamatkan keluargaku. Namun, ketika aku mencoba menyusun kata-kata untuk menceritakan semuanya kepada ibu, hatiku malah membeku. Aku takut akan reaksi ibu, takut akan kehancuran yang mungkin menimpa keluarga kami jika kebenaran ini benar-benar terbuka. Aku takut bahwa luka lama akan terbuka kembali dan menciptakan jurang yang sulit untuk dijembatani. Di sisi lain, aku juga memikirkan suamiku, Heru, yang jauh di negeri orang, tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah. Aku rindu dan berharap dia bisa segera pulang, menjadi pelindung dan penopang dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus bertindak sekarang, demi keselamatan dan kehormatan keluargaku. Aku menghela napas panjang, mencoba menguatkan hati. Aku tahu, jalan yang akan kujalani tidak akan mudah. Ada banyak bahaya dan rahasia yang harus aku hadapi, banyak pertarungan yang harus aku menangkan. Tapi aku percaya, dengan keberanian dan cinta, aku bisa melewati semuanya. Namun, saat aku menoleh ke belakang, aku melihat bayangan samar di sudut ruangan. Seolah ada mata yang terus mengawasi dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Aku merasa getaran dingin merayap di punggungku, mengingatkanku bahwa cerita ini belum berakhir. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang masih menunggu untuk diungkap. Aku berdiri di ambang keputusan, antara memilih untuk membuka semua rahasia atau menjaga semuanya tetap tersembunyi demi kedamaian sementara. Pilihan ini akan menentukan masa depan keluargaku, dan aku tahu, aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Dengan tekad yang membara, aku melangkah keluar kamar, menyambut hari baru yang penuh dengan tantangan dan misteri. Aku tahu, cerita ini belum selesai, dan aku bersiap untuk menghadapi babak berikutnya yang akan menguji keberanianku sampai batas terakhir. Apakah aku akan berhasil menyelamatkan keluargaku dari bayang-bayang kelam yang mengintai?
Ataukah rahasia ini akan mengoyak semuanya menjadi serpihan yang tak pernah bisa disatukan kembali? Hanya waktu yang akan menjawab, dan aku siap menunggu dengan hati yang penuh harap dan ketegangan.